Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di catatan matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang barisan dan deret atau UN dan SN. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika, pada video kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Langsung saja. Barisan geometri atau barisan ukur adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap atau sama. Hasil bagi tersebut biasa disebut dengan rasio atau R. Karena di sini perhatikan, barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap atau sama, maka U2 dibagi U1 akan sama dengan U3 dibagi U2, akan sama dengan U4 dibagi U3, maka akan sama dengan UN dibagi UN-1. Seperti ini ya. Sebagai contohnya, tentukan rasio barisan dari barisan geometri berikut. 4, 8, 16, 32, dan 64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di catatan matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang barisan dan deret atau UN dan SN. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika, pada video kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Langsung saja, barisan geometri atau barisan ukur adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap atau sama. Hasil bagi tersebut biasa disebut dengan rasio atau R. Karena di sini perhatikan, barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap atau sama, maka U2 dibagi U1 akan sama dengan U3 dibagi U2, akan sama dengan U4 dibagi U3, maka akan sama dengan UN dibagi UN-1. Seperti ini ya. Sebagai contohnya, tentukan rasio barisan dari barisan geometri berikut. 4, 8, 16, 32, dan 64. Di sini suku keduanya adalah 8 dan suku pertamanya adalah 4. Maka U2 dibagi U1 atau 8 dibagi 4 adalah 2. Atau kita bisa cross check. U3 dibagi U2 yaitu 16 dibagi 8 itu juga 2. 32 dibagi 16 sama dengan 2. 64 dibagi 32 juga sama dengan 2. Maka rasionya adalah 2. Selanjutnya, 2, 10, 5, 5 per 2, 5 per 4, dan seterusnya. Perhatikan, 10 dibagi 20 adalah setengah. Kan? 5 dibagi 10 itu juga setengah. 5 per 2 dibagi 5 itu juga 1 per 2. Selanjutnya, 3 per 4, 9 per 8, 27 per 16, 81 per 32, dan seterusnya, maka rasionya juga sama. 9 per 8 dibagi 3 per 4 adalah, nih, 9 per 8 dibagi 3 per 4 itu sama dengan 9 per 8 dikali 4 per 3 kan? Maka dihasilkan rasionya adalah 3 per 2. Selanjutnya, cara menentukan suku ke N dari barisan geometri gimana? Kalau kemarin pada barisan aritmatika, kita ketahui bahwa untuk mencari UN itu adalah A plus N-1 dikalikan B. Kalau di sini sedikit berbeda. Di sini jika tadi U2 per U1 sampai UN per UN-1, maka tadi kan namanya rasio. U2 per U1 itu sama dengan rasio. Nah, maka kalau kita mencari U2, itu adalah R dikalikan U1. Kita ketahui bahwa U1 adalah A atau bilangan pertama, maka U2 itu sama dengan A dikalikan R. Oke. Maka U3 itu juga sama dengan U2 dikalikan R. Nah, kita ketahui bahwa U2 ini adalah A kali R di sini. Maka A kali R itu sama dengan U3.
Sehingga U3 itu sama dengan A R pangkat 2. Selanjutnya, U4 per U3 itu sama dengan juga R. Maka kita peroleh U4 itu sama dengan U3 dikalikan R. Kita ketahui U3 adalah AR pangkat 2, maka U4 itu adalah AR pangkat 2 dikalikan R atau sama dengan A dikalikan R pangkat 3. Lalu, bagaimana bila UN per UN-1 itu kan sama dengan R? Kita perhatikan, ketika di sini U2, R-nya berpangkat 1. Ketika U3, R-nya berpangkat 2. Ya kan? Ketika U4, R-nya berpangkat 3. Maka kita simpulkan bahwa pangkat dari R itu adalah N dikurangi 1 kan? Nah, seperti ini. Sehingga kita mencari UN, rumusnya adalah A R pangkat N-1. Semoga dari cara mencari UN kalian paham ya. Selanjutnya adalah suku tengah. UT itu sama dengan akar dari U1 dikalikan UN, di mana UN adalah suku terakhir dan U1 itu adalah A atau suku pertama. Nah, suku tengah ini hanya ada pada barisan geometri dengan suku ganjil. Nah, maka ketika barisan geometrinya itu genap, dia tidak akan berlaku, tidak akan ada. Selanjutnya adalah sisipan. Jika di antara bilangan A dan B disisipkan N bilangan dan membentuk sebuah barisan atau deret geometri, maka rasio barisan atau deret geometri tersebut adalah R N plus 1 akar P per A. Seperti ini. Ini adalah rumus-rumus penting pada barisan geometri. Selanjutnya adalah deret geometri. Deret geometri adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri. Nah, kalau kita punya U1, U2 hingga UN, itu jumlahan dari mereka adalah SN, seperti pada deret aritmatika. SN menyatakan suatu jumlah suku, maka contohnya adalah S5 itu adalah jumlahan dari U1, U2, U3, U4, dan U5. Dan S250 adalah jumlahan dari U1, U2 hingga U250. Maka, rumus deret geometri yang pertama adalah Sn sama dengan A dikalikan 1 min R pangkat N dengan A suku pertama, R rasio, dan N adalah suku keberapa, per 1 min R, di mana R tidak boleh sama dengan 1 dan R kurang dari 1. Oke. Nah, rumus lainnya adalah Sn sama dengan A R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1 dengan R tidak boleh sama dengan 1 dan R harus lebih, di sini lebih dari 1. Kalau di sini tadi, kalau R-nya kurang dari 1, rumusnya adalah 1 min R pangkat N. Kalau R-nya lebih dari 1, rumusnya adalah R pangkat N dikurangi 1, hanya dibalik. Oke, tapi jangan sampai tertukar. Nah, selanjutnya, rumus deret geometri tak hingga adalah S tak hingga, ini adalah tanda tak hingga, sama dengan A per 1 min R, di mana R lebih dari min 1 dan kurang dari 1, tapi syaratnya adalah R tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh saja. Yang pertama adalah suku ke-11 dari barisan 1, 2, 4, 8, 16. Kita tulis dulu keterangannya. A itu sama dengan 1, kemudian R rasionya adalah 2 dibagi 1 atau 4 dibagi 2, 8 atau dibagi 4, 16 dibagi 8, yaitu sama-sama 2, maka rasionya 2. Kemudian kita diminta untuk mencari suku ke-11, karena kita ingat rumusnya adalah UN itu sama dengan A R pangkat N min 1. Oke, maka U11
itu sama dengan A, kita substitusikan, A-nya 1, R-nya adalah 2, N-nya 11 dikurangi 1, maka 1 dikalikan 2 pangkat 10, maka hasilnya adalah 2 pangkat 10. Hasil dari 2 pangkat 10 adalah, kita bisa pecah dulu seperti ini, 2 pangkat 2 kalikan 5, ya, 2 kali 5 kan 10, maka 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2 dikalikan 4. Ingat, kalau yang seperti ini tuh perkalian, kalau yang seperti ini nanti penjumlahan 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4 pangkat 5. Maka 16 dikalikan 16 dikalikan 4 itu sama dengan 1024. Atau kalian juga bisa langsung 2 pangkat 10 itu adalah 1024, seperti itu. Maka hasilnya adalah yang B. Mudah ya. Saya harap kalau kalian menemui soal seperti ini, kalian dengan mudah bisa mengerjakan. Kemudian contoh soal nomor 2 adalah suku pertama dan rasio suatu barisan geometri adalah berturut-turut adalah 2 dan 3. Kita tulis dulu keterangannya. A itu sama dengan 2 dan R itu sama dengan 3. Jika jumlah N suku pertama deret adalah 80, banyak barisan suku dari barisan itu adalah, ingat, di sini adalah jumlah suku, maka kita menggunakan SN. SN sama dengan A, kan tadi ada 1 min R pangkat N dan R pangkat N min 1 ya. Karena di sininya adalah R-nya 3 atau lebih dari 1, maka kita menggunakan yang R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Setelah itu tinggal kita substitusikan A dan R-nya, maka 2 dikalikan R-nya 3, N-nya kita cari N tetap, dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1. Oke, maka SN, saya lanjutkan di sebelah sini, SN-nya itu sama dengan 2 3 pangkat N min 1 per 2. Kita bisa sederhanakan seperti ini. Setelah itu kita substitusikan, SN-nya ada 80, maka 80 sama dengan 3 pangkat N min 1. Oke, kita pindah ruas, maka 80 ditambah 1 itu sama dengan 3 pangkat N. 81 sama dengan 3 pangkat N. Selanjutnya, setelah 81 sama dengan 3 pangkat N, maka mudahnya seperti ini. 3 pangkat berapa biar hasilnya 81? Maka N adalah berapa? 4. Ya, jadi 3 pangkat 4 itu adalah 81. Selanjutnya, dalam deret geometri diketahui suku kedua sama dengan 10 dan suku kelima adalah 1250. Maka berapa nilai suku ketujuh? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini adalah U2, ada U2 itu sama dengan 10. Dimana U2 kita ketahui bahwa A kali R itu sama dengan 10 kan? Rumusnya ingat, UN sama dengan AR pangkat N min 1, karena di sini U-nya 2 maka R-nya 1. Oke. Terus di sini ada U5 itu sama dengan 1250. Maka di sini A R-nya pangkat N min 1 4, maka sama dengan 1250. Setelah itu ingat tadi adalah kalau kita mencari R, kita harus membagi dengan suku sebelumnya. Maka di sini kita juga bisa tulis seperti ini. A R pangkat 4 dibagi AR itu sama dengan 1250 dibagi 10. Ya. Maka ini kita bisa sederhanakan. A-nya kita bisa sederhanakan sehingga R4 dibagi R1 itu adalah R3 sama dengan 125. Oke. Maka R itu adalah akar dari 125, akar pangkat 3 dari 125 yaitu 5.
Setelah kita peroleh R-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kita ambil yang AR sama dengan 10 saja. Maka AR sama dengan 10, di mana R-nya adalah 5, maka A itu sama dengan 10 dibagi 5, yaitu 2. Seperti ini. Yang diminta adalah nilai suku ke-7. Nilai suku ke-7. Maka UN itu sama dengan AR N pangkat min 1. U7 itu sama dengan A-nya kita substitusikan 2. R-nya adalah 5. N-nya adalah 7 dikurangi 1. Maka 2 dikalikan 5 pangkat 6 sama dengan 2. 5 pangkat 6 adalah 15.625. Maka 2 dikalikan 15.625 itu adalah 31.250. Seperti ini. Ini adalah U7-nya. 31.250. Seperti ini ya. Selanjutnya, dengan soal yang sama, bagaimana kalau kita diminta untuk mencari S5 atau jumlah suku dari kelimanya? Maka jumlah suku kita tulis dulu, jumlah 5 suku ya. Maka S5 itu sama dengan, karena di sini R-nya 5, maka kita menggunakan rumus yang R pangkat N min 1. Di sini A-nya kita langsung tuliskan 2, R-nya 5, pangkat N, N-nya adalah di sini 5, dikurangi 1, seperti ini, per R min 1, 5 dikurangi 1, sama dengan 2 dikalikan 5 pangkat 5 min 1, dibagi 4. Kita bisa sederhanakan ini, di sini 2, maka sama dengan 5 pangkat 5 itu adalah 3125 dikurangi 1 dibagi 4, dibagi 2, maka sama dengan 3124 dibagi 2, yaitu sama dengan 1562. Maka jumlah dari 5 suku pertama adalah 1562. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan lelah untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.